Saudara, polisi dibantu TNI memperketat pengamanan di Kota Marisa, Pohuwato, Gorontalo pasca unjuk rasa berujung pembakaran di kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo. Polda Gorontalo dibantu TNI memperketat pengamanan di Pohuwato dengan menambah jumlah personel. Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol menyatakan puluhan personel ditempatkan di setiap fasilitas publik. Total personel yang akan mengawal pengamanan di Pohuwato berjumlah 1.200 orang, termasuk dari TNI. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian demi mengambil kebijakan dalam hal menjaga stabilitas keamanan daerah. Mendagri menginstruksikan ASN untuk tetap masuk kantor memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita hari ini melakukan konsolidasi untuk memastikan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tetap dilaksanakan. Jadi, sebagaimana arahan Pak Menteri kepada saya melalui WA Pak Sekjen untuk tetap melakukan layanan. Kemudian yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah. Dan saudara, untuk mengetahui kelanjutan penanganan kasus sengketa lahan tambang yang berujung perusakan dan pembakaran kantor Bupati Pohuwato, sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol. Selamat sore Pak Kapolda, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan dan berkenan untuk berbincang bersama kami di Indonesia Update. Selamat sore Pak. Pak Kapolda, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di Pohuwato pasca kericuhan kemarin? Ya, insya Allah untuk situasi di Pohuwato Gorontalo aman kondusif dan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Mulai jam 16.00 dari kemarin, situasi aman terkendali. Situasi aman terkendali, apakah sudah dipastikan tidak ada unjuk rasa susulan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok warga, Pak? Insya Allah kita sudah mengimbau dan tidak akan ada unjuk rasa susulan. Adapun kalau ada, kita akan koordinasikan dan membicarakan baik-baik dengan para pengunjuk rasa. Sejauh ini ada ribuan, sekitar ada 1.200 personel TNI dan juga Polri yang dikerahkan di sejumlah fasilitas publik. Itu bisa dijelaskan Pak pengamanannya seperti apa dan di mana saja titik-titik lokasi pengamanannya? Pertama di kantor-kantor pemerintahan di sekitar kantor Bupati, termasuk yang saat ini digunakan oleh kantor pelayan publik di sekitar kantor Bupati juga, perkantoran, fasilitas umum, termasuk di daerah pertambangan tetap kami amankan semua. Dan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Sejauh ini semuanya berjalan dengan normal kembali dan juga situasinya sudah benar-benar kondusif seperti itu ya Pak ya, pasca dengan kericuhan yang kemarin. Lalu Pak, terkait dengan penanganan kasus ini terkait pasca kericuhan kemarin, polisi saat ini menahan berapa banyak pihak-pihak nih Pak yang diduga memprovokasi dan juga melakukan perusakan serta pembakaran di sana? Ya, sampai sekarang kita sudah melakukan pengamanan sebanyak 40 pengunjuk rasa dan melakukan pemeriksaan dan menentukan siapa berbuat apa, berperan sebagai apa. Ini kita masih pilah-pilah. Mungkin sore ini kita bisa sampaikan berapa orang tersangka dan berapa orang yang saat itu hanya hadir tapi tidak melakukan apa. 40 orang saat ini sedang ditahan gitu ya, masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga menjadi provokator ataupun pengerusakan ya, pelaku pengerusakan di kantor DPRD dan juga kantor Bupati. Ini saat ini penanganan kasusnya sejauh ini bagaimana Pak, selain dari pemeriksaan pihak-pihak yang ditahan? Ya, sementara sudah ada yang jadi provokatornya, sudah teridentifikasi. Siapa yang membakar atau yang menyuruh membakar, termasuk yang memprovokasi pengerusakan, termasuk yang mengajak untuk melakukan anarkis
menyorakkan, mau nyuruh. Nah, ini kita sudah lakukan. Nanti tinggal kita pilih-pilih perannya masing-masing. Dan ada 2 orang yang diserahkan oleh tokoh masyarakat. Nanti kita akan terima di Polres Pahuato. Dan kita mengimbau lewat tokoh masyarakat, alim ulama di sini, supaya masing-masing kooperatif. Dan insya Allah ada respon, 2 orang akan diantar oleh tokoh masyarakat. Kita tunggu di Polres Pahuato untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, dari pemeriksaan ini ada yang sudah diduga merupakan provokator dan melakukan perusakan. Apakah oknum-oknum ini memang murni dari warga atau memang seperti apa, Pak? Ya, ada yang murni dari warga, ada juga yang diajak dari luar Pahuato. Ini yang kita lagi dalami, siapa mengajak, bagaimana mereka datang, alat komunikasinya apa. Ini yang kita lakukan pendataan. Karena demo kemarin itu dilaksanakan sebanyak 10 titik dan kita amankan 10 titik. Dan karena jumlah kami cukup terbatas dan mereka menggunakan sepeda motor. Jadi sambil lewat gitu, sementara kami menggunakan kendaraan dan menggunakan personil. Baik, Pak Kapolda, yang juga menjadi pertanyaan, kemarin kantor DPRD dan juga kantor Bupati ini kan dirusak dan juga dibakar. Lalu bagaimana dengan upaya-upaya untuk bisa memastikan layanan publik bisa tetap berjalan normal dan juga apa saja upaya dari kepolisian untuk bisa mendukung kondusivitas situasi saat ini di Pohuwato? Ya, tadi pagi kami sudah diarahkan oleh Pak Gubernur, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan diperintahkan oleh Pak Kapolri, supaya menciptakan suasana kondusif dan masyarakat berjalan sebagaimana mesti. Dan kami sudah mengamankan, baik itu karyawan yang mau datang, baik karyawan yang bekerja, semuanya dijaga. Dan kemarin pun dijaga. Tapi karena jumlahnya cukup banyak, dan kalau dilakukan saat itu, penindakan atau pendorongan akan menjadi bumerang buat kita. Makanya kita lakukan menghimbau dan persuasif. Ternyata tidak ada yang mau berbicara, tapi malah menggunakan batu untuk memaksakan kehendak. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya. Semoga saja, Pak, kami juga berharap situasi di Pohuwato juga semakin kondusif dan semuanya berjalan normal kembali. Terima kasih atas informasinya Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol, atas waktunya di Indonesia Update. Selamat sore, sehat selalu.